Indonesian vanilla was once banned in the international market due to its perceived low quality. At one point, Indonesia had to import vanilla because of a drastic fall in production. But the farmers here in Bali were quick to act. Through agricultural socialization and training, these farmers were even able to aid those. Vanila itu rempah kedua termahal setelah saffron. Dan Indonesia adalah salah satu penghasil terbesar vanila kedua di dunia. Terus kalau misalnya tiba-tiba komoditi ini hilang, punah gitu aja, hanya karena quality control yang sebenarnya itu karena human yang kita bisa perbaiki, itu kan sayang banget. Well, setelah sekian lama akhirnya mereka mau nanam lagi. 2017 Madagaskar gagal panen. You can check that Indonesia 2017 itu penghasil terbesar vanila nomor 1 di dunia. Jadi udah mulai balik lagi gitu loh. Itu happy banget. Dan harga vanila itu sangat naik drastis banget, bisa sampai 10-11 juta per kilo, dan semua orang pada nanam. Saya sangat berbahagia. Itu kandungan kadar vanilin kita 3,3. Sangat luar biasa, karena kita tahu dari berbagai referensi bahwa kadar vanilin dunia ada di kisaran 2 sampai 2,5. Salam sehat kaya luar biasa. Hari ini saya ada di Kecamatan Grogak, cepatnya di Desa Patas. Para sahabat tani, khususnya petani vanili dimanapun Anda berada, hari ini terbantahkan bagi teman-teman yang takut menanam vanili di MDPL rendah. Khususnya di MDPL ini kurang lebih 20 MDPL dari permukaan laut. Tentu suhunya juga bisa sampai 32 derajat para sahabat. Maka syukur teman-teman kami, anggota kami PPPSB, Perkumpulan Petani Vanili Seluruh Bali, unit Grogak, membuktikan bahwa hari ini kita akan belajar mengawinkan vanili para sahabat. Di sini kami tidak ada rekayasa, teman-teman. Bisa lihat di Facebook Wayan Rinaya, kurang lebih 2,5 tahun yang lalu kami berfoto bersama di sini sama anggota. Dan hari ini dijawab karena beliau-beliau ini menanam dengan hati, mencintai tanaman dan memberikan perawatan yang baik. Maka di daerah panas pun di Grogak ini, kita lahan-lahan yang tidak produktif bisa kita tanam vanili. Contohnya seperti ini teman-teman, bisa lihat. Di pekarangan rumah sekalipun kita bisa nanam vanili. Nah, hanya ada hal yang harus kita pelajari lagi dan kita belajar bersama hari ini untuk penyempurnaan daripada hasil pertanian vanili ini. Tentu tidak kita bisa lewatkan proses yaitu pengawinan. Nah, karena saya lihat di postingan di grup, wajib saya sebagai petani juga memberitahukan kepada anggota dan teman-teman pencinta vanili untuk memberikan hal yang mungkin akan mendapatkan hasil Pak sahabat. Karena saya lihat beberapa bunga kemarin itu ada yang gugur Pak ya. Karena mungkin cara pengawinan yang belum tepat, bukan salah para sahabat ya. Nah, marilah saat ini saya didampingi oleh ketua. Perkenalkan Pak. Saifuddin. Nah, Pak Saifuddin adalah ketua dari PPPSB Unit Patas dan didampingi oleh Bapak juga. Perkenalkan nama anggota. Saya Nyoman Karnake yang punya vanili niki. Nah, ini juga anggota kita. Dan saya Iwayan Supardi. Oke para sahabat, kami di Bali dengan vanili banyak family. Tentu kami bermoto bagaimana saya bertoleransi para sahabat. Kita tidak pandang apa latar belakang kita, karena kami di Singaraja Bali, baik umat Muslim, umat Hindu, kita fokus pada apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa bertahan hidup. Oke teman-teman, tonton bagaimana kita mengawinkan bunga vanili di Patas Grogak. Nah teman-teman, bisa saya sampaikan, bagi teman-teman yang tidak punya jarum seperti ini, teman-teman bisa ganti dengan duri salak. Kita bisa mengawinkan dengan hal seperti ini. Tentu pada saat ini dengan sederhana kita bisa mengawinkan vanili sehingga vanili ini dari bunga bisa menjadi buah para sahabat. Karena itu adalah proses daripada kita menjalani budidaya vanili. Nah teman-teman, saya buka pakai ini. Nah karena sekarang di siang hari para sahabat, tentu dari keberhasilan mungkin hanya sekitar 20% karena bunga ini sudah tidak mekar lagi. Nah untuk di daerah di sini saya rekomendasi bahwa kalau mengawinkan vanili itu bisa dari 7:30.
Nah, kenapa harus setengah 8 dan kenapa tidak harus jam 6 pagi? Karena kalau jam 6 pagi, ini daun masih terlalu keras. Sehingga kalau kita kawinkan bisa saja patah walaupun prosesnya benar. Tapi kita tidak tahu rasanya bahwa bunga itu tidak ngena dia. Sehingga dia patah bahkan akan juga mengakibatkan keguguran. Sehingga hamilnya tidak akan pernah melahirkan buah para sahabat. Mari action. Nah, ini sebenarnya nanti kalau ini kan biasanya mekar Pak nih. Nanti gini. Ya, mekar. Ini kan udah biasa pasti udah tahu Bapak. Kita kan bongkar aja kan. Nah, ini yang harus pas sekali Pak. Nah, ini kan pang pas. Nah, ini walaupun patah ini tidak menjadi masalah. Ini yang paling benar begini ya. Nah, ini kita tarik ke atas, Pak. Nah, seperti ini kan. Nah, di sini kan baru kita tekan. Tekan dirasa udah tek ya. Nah, sekarang cabut begini. Nah, mungkin segini tek. Jangan terlalu keras nanti patah ya. Nah, ini udah jadi. Nah, ya akhirnya yang kayak lidah tadi itu sudah tidak kelihatan. Nah, ini proses 100% jadi kalau sudah jamnya ya. Karena ini proses masih layu. Nah, kalaupun berhasil kita syukuri, kalau tidak tapi prakteknya besok harus dilakukan seperti itu. Oke, teman-teman, tonton lagi yang berikutnya. Cek kan. Nah, ini kalau tiba nih ngalih nih dah nih. Ini apa menek? Ini apa menek dah layak ini. Oh ya. Oh, mai tekan ini bedik tek apa. Maru takep yang gini. Oh. Belum ada deh Pak yang saya bahas lah balene, Bu. Buang lagi kita menak kana ngai. Jadi Bapak tuh ngawinang. Sit lah. Lah, Bu. Nah. Asane terang kan? Ya, terang. Mang ini kan sini makan ini kan Kurang begitu. Nah, kira ya coba diberikan peluang longgar. selesai. Oh, oke. Jadi mari foto guys. Oke, para sahabat, tadi kita sudah melakukan praktek pengawinan bunga vanili. Ini teman-teman, jangankan di ambengan, di patas pun kita bisa nanam vanili. Ya. Ini teman-teman, pania satu unggul bertandan ganda teman-teman. Ini. Kami tidak ada rekayasa bahwa tanaman yang sudah berbunga kita pindahkan. Ini teman-teman bisa lihat. Ini asli. Nah, teman-teman. Ini teman-teman yang ada di wilayah Grogga, Seririt, sekitarnya pinggir pantai. Teman-teman dipastikan bisa menanam vanili dan mau berbunga dan berbuah para sahabat. Paling panas di Bali. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah anggota-anggota saya yang betul menerapkan 5K para sahabat. Penting saya sampaikan 5K itu apa para sahabat? Belajar berkomunikasi. Hari ini saya berkomunikasi kepada beliau. Ini semua beliau adalah ASN, PNS para sahabat. Tentu saya sebagai petani harus belajar banyak dari beliau sebagai pengajar. Kenapa? Ya profesi saya ya tentu untuk bagaimana berbagi kepada petani para sahabat. Nah, di sini Pak Man, Pak Ketua, mohon bisa sedikit sharingnya, ceritanya atas keberhasilan Bapak budidaya vanili ini. Apakah susah atau gampang atau bagaimana, biar teman-teman juga termotivasi atas apa yang kita lakukan. Halo Pak Man. Ya, Dan nanti terima kasih atas waktunya. Kami sebagai petani pemula sesuai dengan anjuran Pak Ketua, tanamnya ini baru 2 tahun. Tepatnya Maret 2 tahun kemarin dan sekarang bulan 10. Begitu 2 tahun nyampe kami siram, awalnya bulan 7 kemarin kita siram, bulan 9 sudah bisa kita lihat seperti ini. Gampang sesungguhnya, asalkan kita ikhlas, ulat dan sesuai dengan petunjuk Ketua kelompok kami. Terima kasih. Oke, Pak Ketua, mohon Kami motivasinya. selaku koordinator atau ketua penggerak di TPSB unit Kecamatan Grogga hanya memotivasi teman-teman untuk ikut berbudidaya vanili, memanfaatkan pekarangan yang ada dengan pola organik. Dan ini hasilnya sudah bisa kita saksikan, bisa kita lihat, umur 2 tahun persis sudah mengeluarkan sandan bunga. Jadi kami hanya memberikan semangat untuk teman-teman ikut berbudidaya vanili. Oke para sahabat tani khususnya di Seririt ke Barat, Grogga dan mungkin sampai Sumber Kelampok, bagi teman-teman yang mau merapat silakan merapat di unit Grogga kami yang ada tepatnya di Desa Patas Banjar Yahdiu para sahabat. Oh ya, artinya untuk sekretariatnya di Yahdiu ini kalau mau misalnya melihat setelah dibanding ini ada di Jalan Nasre. Oke. Para sahabat, hari ini
kita bisa bantahkan kekhawatiran banyak orang bahwa nanam paneli di daerah panas itu tidak mau berbunga. Nah, inilah jawaban yang bisa kami lakukan dan saya sampaikan kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Di hari ini tentu dengan paneli banyak family, tentu harapan kita bisa jadikan lahan-lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif, sehingga kita pun menjadi masyarakat yang produktif. Salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi nanti di channel YouTube Rinaya DSW. Tentu channel saya adalah berbagi cara berbudidaya paneli dan memotivasi bagi generasi muda untuk bagaimana menekuni profesi sebagai petani, para sahabat. Karena lagi 50 tahun yang akan datang, ketika kalian, adik-adik saya mau menjadi petani, saya akan yakin akan menjadi orang sukses. Karena apa? Semakin hari populasi manusia akan semakin banyak. Tentu yang dibutuhkan manusia itu adalah makanan. Salah satunya bahan-bahan perasa dan sebagainya dari paneli ini, para sahabat. Dan teman-teman jangan takut menjadi petani, karena petani sebagai pekerjaan yang paling mulia. Salam sehat kaya luar biasa hari ini di Rinaya DSW Channel.